Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Faridatul Awaliyah, NIM 20016183 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membacakan video presentasi saya, yaitu laporan usaha Ladu Arai Pinang Bundo, mata kuliah aplikasi kewirausahaan, dosen pengampu Ibu Zulfikarni SPD MPD. Baiklah, saya akan membacakan laporan usaha Ladu Arai Pinang Bundo. Yang pertama adalah jenis produk. Jenis produk yang saya buat adalah usaha cemilan Ladu Arai Pinang Bundo. Cemilan Ladu Arai Pinang ini di tempat saya sangat terkenal dan dijadikan sebagai cemilan untuk oleh-oleh. Ladu Arai Pinang ini adalah cemilan khas orang Pariaman. Bahan untuk membuat ladu arai pinang sangat mudah didapatkan. Makanan ini dapat menjadi salah satu pilihan buah tangan apabila Anda berkunjung ke Pariaman. Arai pinang ini menjadi cemilan khas tradisional daerah setempat yang menggunakan bahan dasar tepung beras dan diberi bumbu rempah-rempah sehingga rasanya gurih dan bertekstur renyah. Yang kedua adalah anggaran biaya. Anggaran biaya dalam membuat usaha Ladu Arai Pinang Bundo ini adalah sebanyak 350. Uang yang sebanyak 350 ini saya pergunakan untuk membeli alat-alat dan bahan-bahan untuk membuat Ladu Arai Pinang Bundo. Yang ketiga adalah langkah-langkah pembuatan ladu. Bahan-bahan dan bumbu yang diperlukan dalam pembuatan Ladu Arai Pinang adalah: gunakan 500 gram tepung beras Rose Brand. 2. Ambil 800 ml air. Sediakan setengah sendok kapur sirih. Sediakan 1 sendok garam. Sediakan 2 sendok telur. Sediakan 3 siung bawang putih dihaluskan. Ambil 2 lembar daun pandan. Cara membuat ladu arai pinang. 1. Sangrai terlebih dahulu tepung beras dengan api kecil hingga tidak menggumpal kurang lebih 5 menit, kemudian saring. Rebus air, beri garam, kapur sirih, bawang putih, dan pandan. 3. Setelah mendidih, campurkan air sedikit demi sedikit ke tepung terigu hingga adonan kalis. Jika menggunakan telur, campurkan telur pada adonan yang setengah kalis, lalu aduk dengan tangan hingga tercampur rata. 4. Bentuk bulat dan tipis. Anda bisa menggunakan cetakan arai atau bentuk dengan tangan dan pipihkan menggunakan garpu. 5. Setelah dibentuk, goreng dengan minyak panas hingga warnanya berubah menjadi krem. Jangan terlalu putih atau terlalu kuning. 6. Tiriskan dan arai pinang siap dinikmati. 4. Modal usaha. Modal usaha yang saya butuhkan ketika membuat usaha ladu arai pinang ini adalah sebanyak 350. Modal sebanyak 350 ini saya gunakan untuk membeli bahan-bahan dan alat-alat untuk membuat usaha cemilan ladu arai pinang ini. Modal yang saya gunakan untuk membuat usaha cemilan ini dari uang tabungan yang saya kumpulkan, dan saya berharap sekali dengan modal sebanyak 350 ini bisa membuat usaha cemilan saya ini berkembang dan laku di pasaran. 5. Perjalanan usaha dan rancangan usaha. Perjalanan usaha ladu arai pinang saya ini masih bertahan dan masih berkembang sampai sekarang ini. Pertama, usaha ladu arai pinang ini dirintis oleh bibi saya, dan sekarang bibi saya mengajak saya sebagai partner bisnis usaha cemilan ini. Sejauh ini ladu arai pinang ini masih banyak orang yang membelinya, apalagi orang yang mau pergi ke luar kota pasti selalu memesan ladu arai pinang Bundo ini untuk dibawakan sebagai oleh-oleh buah tangan kepada sanak saudaranya. Rancangan usaha ladu arai pinang Bundo ini saya rasa sudah bisa dikatakan sesuai dengan rancangan saya. Dari pertama saya diajak bisnis cemilan ladu arai pinang ini oleh bibi saya masih tidak bisa percaya bahwa perkembangan ladu arai pinang ini bisa begitu cepat, dan melihat perkembangan usaha cemilan ladu ini mengatakan rancangan usaha ladu arai pinang ini bisa dikatakan sukses dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. 6. Kemungkinan rugi dan solusinya. Adapun penyebab rugi usaha cemilan ladu arai pinang ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. 1. Kondisi pasar yang tidak stabil, persaingan yang ketat, tidak memenuhi kebutuhan pelanggan, tempat yang kurang strategis. Solusi penyebabnya. Solusi yang bisa kita lakukan agar usaha yang kita rintis dapat berjalan dengan lancar adalah:
Pertama, ikuti perkembangan pasar. Yang kedua, ketahui keinginan konsumen. Yang ketiga, inovasi produk. Yang keempat, lakukan promosi. Yang kelima, pelayanan yang cepat dan ramah. Ketujuh adalah karyawan. Karyawan yang saya pekerjakan dalam membuat ladu arai pinang ini adalah sebanyak 3 orang. 3 orang itu saya bagi-bagi pekerjaannya. 1 orang berada di tahap membuat adonan dan membuat ladu, 1 orang di tahap penggorengan ladu, dan 1 orang lagi di tahap pengemasan ladu. Masing-masing karyawan ini saya gaji sebanyak 400 per bulan. Yang kedelapan adalah pemasaran. Pemasaran yang saya lakukan dalam produk yang saya jual ini melakukan pemasaran via online, membeli secara langsung dan meletakkan produk ini di outlet, oleh-oleh atau minimarket. Dengan itu pembeli bisa leluasa memilih di mana dia akan membeli produk cemilan ladu arai pinang saya ini. Yang ke-9, keuntungan dan harga jual. Keuntungan yang saya dapat dalam usaha cemilan ladu arai pinang ini sangat memuaskan dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Keuntungan cemilan ladu arai pinang ini saya hitung tiap minggu dan saya kalikan per bulannya. Keuntungan per minggu sampai per bulan. Per minggu 600.000, per bulan 1.600.000. Harga ladu arai pinang. Harga 1 kilo sebanyak 40.000, harga setengah kilo sebanyak 20.000, harga seperempat sebanyak 10.000. 10. Dokumentasi proses pembuatan ladu arai pinang bundo. Baiklah, di sini saya akan membuat video praktek mata kuliah aplikasi kewirausahaan yang dibina oleh Ibu Zulfikarni, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan ladu arai pinang bundo. Yang pertama adalah 500 gram tepung rose bran putih, yang kedua 1 liter minyak bimoli, yang ketiga 1 sendok makan garam, yang keempat 1 buah butir telur, yang kelima 1 sendok makan bawang putih yang telah dihaluskan, yang keenam 1 sendok makan kapur sirih, dan yang ketujuh adalah 800 ml air putih, dan yang terakhir adalah 1 pasang cetakan ladu. Pertama-tama kita masukkan 1 sendok kapur sirih ke dalam air. Yang kedua, kita masukkan bawang putih yang dihaluskan ke dalam air. Yang ketiga, kita masukkan 1 sendok makan garam ke dalam air. Ini adalah hasil tepung yang telah disangrai selama 5 menit. Pertama-tama kita campurkan air yang telah direbus tadi ke dalam tepung. Kita aduk sampai merata.
Apakah usaha ladu arai Pinang Bundo saya ini akan dilanjutkan atau tidak? Saya memilih dilanjutkan karena saya telah melihat perkembangan usaha saya ini yang diminati oleh masyarakat dan laku di pasaran. Saya ingin mengembangkan ke seluruh penjuru dan membuka beberapa cabang. Dan adapun saran saya untuk wirausaha muda yang ingin membuka usaha seperti saya ini adalah yang pertama, fokus terhadap satu produk, merancang desain yang bagus untuk produk, menguasai konsep bisnis, kenali risiko dan solusinya, tentukan strategi yang bagus, antisipasi kegagalan, jangan mudah putus asa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk saran kepada wirausaha muda yang ingin membangun usaha baru. Demikianlah video presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.